Baldi, apa kabar Indonesia Malam? Sekarang saya tanya kepada Pak Daryono. Pak Daryono, ini sekarang 2 hari atau 3 hari terakhir ini sudah mulai banyak informasi. Mulai dari katanya sesar Baribis membuat potensi gempa untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ada sesar Lembang dan juga sesar-sesar lainnya. 6 katanya sesar untuk wilayah Jawa Barat. Ini bagaimana Pak informasi dari BMKG? Iya, jadi itu berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, Mbak. Jadi memang di sekitar gempa ini ada beberapa sesar aktif di Mandiri, kemudian sesar Padalarang, sesar Cirata, sesar Lembang, ke selatan ada di Pak Minggis, ke barat ada sesar Cipari, ada Garut Selatan, ada Baribis. Tapi tidak semudah itu sebuah gempa tiba-tiba memicu aktivitas sesar lainnya. Kalau sesar sebelahnya itu memang tidak sedang maksimum akumulasi energinya, tidak sedang stres tegangannya tinggi, itu juga tidak bisa untuk berpicu begitu saja, tidak mudah. Jadi ini ada teori namanya picuan statik ya, itu memang ada, tapi syaratnya itu sesar sebelahnya itu harus sudah matang dan tanda kutip ya, itu sudah mulai rilis energi ya. Seperti yang terjadi di Lombok tahun 2018 itu, gempa ini bisa memicu sesar di sebelah baratnya, di sebelah timur, sehingga ada 3 gempa yang sangat kuat saat itu. Tapi kalau di Cianjur ini kami belum melihat itu, karena memang sesar di sini itu memang tidak memiliki karakteristik berbeda dengan yang ada di utara Bali, karena sambung menyambung. Nah, ini yang membedakan dengan di sini, dan kami melihat hasil monitoring kita terkait dengan aktivitas sesar di Jawa Barat, dari sesar yang kita sebutkan tadi, itu tidak ada peningkatan aktivitas satupun di sesar yang kami sebutkan tadi, Mbak. Oke, kalau dari Pak Daryono ini seperti apa? Ini aksi masyarakat yang mungkin berimprovisasi, ataukah ini sekedar clickbait atau analisis yang salah? Karena mulai banyak ini informasi-informasi tentang potensi gempa mendatang, seperti apa, Pak? Iya, menurut saya memang ini ada informasi yang tidak sesuai fakta lah, artinya informasi salah sebenarnya, atau bahasa kerennya itu informasi hoax gitu ya, bohong. Nah, memang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat kan gitu, ketakutan, kemudian masyarakat ada juga kegaduhan juga di masyarakat. Nah, ini memang tugas pemerintah menurut saya, Kemeninfo, untuk menginformasikan secara terus-menerus mengenai informasi yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah informasi bohong itu kan lebih banyak masyarakat tuh kadang-kadang iseng juga gitu kan, iseng membuat informasi yang analisanya ya mungkin saja benar, karena namanya publik juga orang banyak, ada yang pintar juga gitu ya. Tapi kadang-kadang analisanya juga ngawur gitu kan. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian ketika informasi itu mengandung kebohongan atau menimbulkan keresahan di masyarakat, ya segera ada tindakan gitu. Paling tidak seperti yang terjadi pada saat pencegatan. Orang yang mencegat ya langsung ditangkap misalnya. Nah, ini juga yang melakukan berita bohong itu ya harus ditindak gitu, supaya tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat. Ini yang penting di situ. Jadi aparat penegak hukum ya harus bertindak cepat agar sampai ini berita ini menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih luas lagi. Oke, Pak Daryono, kalau tadi berarti informasi mengenai sesar-sesar yang mengancam wilayah khususnya Jakarta tidak benar. Lantas ke depan ini daerah mana yang perlu waspada ini, Pak? Dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini, Pak? Iya, jadi memang sulit ya kalau ditanya harus waspada dari sumber gempa yang mana. Yang pasti kita belum bisa menentukan sesar atau sumber gempa mana yang saat ini sedang matang untuk kemudian rilis dari gempa. Tapi yang pasti kesiapan kita harus terus dibangun terkait dengan itu, maka upaya mitigasi konkret itu harus dilakukan betul-betul. Jadi tidak hanya sekedar upaya-upaya lipstik, tapi benar-benar membangun komunitas siaga gempa, juga tsunami, kemudian juga bagaimana pendidikan edukasi mitigasi terkait dengan mitigasi non-struktural terkuat. Kemudian juga mitigasi struktural yang berhubungan dengan bangunan tahan gempa, aman gempa, kemudian juga bagaimana menata ruang aman berbasis risiko gempa itu harus disiapkan. Dan kita BMKG siap untuk menyampaikan data mikrozonasi untuk tata ruang, kemudian kita juga siap memberikan edukasi. Kita punya paket kegiatan setelah lapang gempa yang kita datangi pemuda kota, provinsi, untuk melakukan edukasi ini. Dan kita juga menyiapkan informasi tepat terkait dengan informasi gempa dan peringatan tsunami, sehingga jika terjadi apa-apa masyarakat bisa merespon, dan responnya kita latih. Kemudian bagaimana cara evakuasi juga kita siapkan,
kemudian juga bagaimana tempat evakuasi juga pemerintah harus siapkan jalur evakuasi, kemudian tempat evakuasi itu harus disiapkan dan harus ada latihan supaya memiliki kesiagaan penuh bagaimana cara selamat itu bisa dibangun sehingga dengan ada informasi kemudian respon cepat ini bisa benar-benar menekan risiko ekstrim terkait dengan bencana baik itu gempa maupun tsunami, Mbak. Iya, Pak Trubus, kalau memang seperti ini dari BMKG atau dari BNPB itu pasti harusnya yang reaktif ini adalah Pemda, Pemkot. Karena kita nggak bisa juga minta masyarakat untuk bikin rumah anti gempa yang nggak tahu lah mereka. Seberapa bisa proaktif pemerintah daerah dan juga kabupaten. Nah, ini bagaimana Bapak melihatnya? Iya, selama ini memang kelemahan daripada Pemda itu ketika daerahnya dikategorikan sebagai sering terjadi gempa, itu tidak memberikan satu edukasi kepada masyarakat terkait membangun rumah yang tahan gempa. Nah, itu yang penting karena apa? Karena konstruksi tahan gempa ini sebenarnya kan itu sudah wacana lama, wacana klasik yang selalu berulang-ulang dalam hal rumah yang tahan gempa, termasuk gedung-gedung bangunan di Jakarta juga sama. Tapi dalam prakteknya sangat sedikit kan gitu, karena tidak ada sanksi juga bagi mereka yang membangun, misalnya melanggar aturan gempa itu tadi. Nah, ini menjadi kemudian yang kedua memang tata ruang itu jadi masalah. Adanya tata ruang yang tidak pernah ditegakkan secara benar dan seringkali Pemda sendiri juga lengah gitu Mbak, lengah membiarkan juga orang membangun di tempat-tempat yang mudah sekali terjadi rawan longsor, daerah yang mudah sekali karena gempa kemudian bermasalah gitu ya, itu selalu seperti ada pembiaran. Di satu sisi masyarakat itu sendiri karena ya ketidaktahunya juga ada, kemudian masyarakat yang tahu juga nggak terlalu peduli juga ya. Pada akhirnya ketika terjadi bencana ada mereka yang istilahnya keruntuhan bangunan, kan paling banyak kan ini kita sebenarnya keruntuhan kan, artinya ketika bangunan itu nggak tahan akhirnya mereka nggak bisa berlindung, padahal harusnya mereka bisa berlindung di bawah meja atau tempat-tempat yang bisa mereka berlindung, tapi karena nggak ada pengetahuan juga untuk itu, yang ada panik mereka keluar Mbak, jadi keluar ya sudah roboh lah di situ, kan ada yang di sekolah di pesantren mereka nggak tahu apa-apa tiba-tiba roboh karena bangunannya sudah memang tidak mendukung itu. Baik. Gitu, Mbak. Terima kasih Pak Trubus atas waktunya. Terima kasih Pak Daryono. Tadi sebelumnya ada Pak Muhari dari BNPB. Kita doakan ini saudara-saudara kita bisa mendapat penanganan yang paling baik yang bisa diberikan oleh pemerintah, bantuan, bahkan mereka bisa pulang kembali kepada rumah mereka atau rumah mereka diberikan bantuan untuk dibangun kembali seperti itu ya. Terima kasih Bapak-bapak.